Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumdiati dengan NIM 7030123075 dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang pentingnya memahami ilmu fikih dalam praktek keperawatan. Dalam era digital ini, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang kesehatan semakin pesat. Salah satu bidang yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah penerapan ilmu fikih dalam praktek keperawatan. Ilmu fikih memberikan panduan hidup dalam berbagai aspek, termasuk dalam penanganan medis bagi tenaga kesehatan, terutama perawat. Memahami fikih menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, baik dari prinsip etika maupun hukum. Salah satu topik yang relevan dalam keperawatan adalah hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis. Sebagai contohnya, beberapa obat mungkin mengandung bahan yang mengandung najis atau kotoran menurut fikih. Oleh karena itu, penting untuk memahami panduan fikih terkait hal ini dalam rangka memastikan bahwa perawatan yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian najis dalam fikih. Najis dalam fikih berarti segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci menurut hukum Islam. Dalam konteks kesehatan, najis bisa merujuk pada bahan atau zat yang berasal dari sumber yang haram atau tidak suci, seperti darah, nanah, atau benda yang tercemar air najis. Fikih juga telah mengklarifikasikan najis dalam beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama najis berat, contohnya seperti najis yang sangat kotor, darah, anjing atau babi. Yang kedua najis sedang, contohnya seperti air kencing anak kecil. Yang ketiga najis ringan, seperti darah atau air liur yang bisa dihilangkan dengan proses pembersihan. Kemudian, adapun hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis dalam perspektif fikih. Dalam fikih, hukum mengenai penggunaan obat yang mengandung unsur najis dapat dibagi menjadi hal penting. Yang pertama, obat yang mengandung najis dan hukumnya haram. Jika obat yang digunakan mengandung unsur najis yang bersifat haram seperti bahan dari babi atau bahan lain yang dianggap najis, maka penggunaannya harus dihindari. Kecuali dalam keadaan darurat. Dalam fikih, darurat dan mengizinkan penggunaan zat yang haram atau najis jika tidak ada alternatif yang lebih baik, misalnya penggunaan vaksin atau obat-obat tertentu yang mengandung bahan dari hewan-hewan tetapi hanya digunakan dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Yang kedua, obat yang mengandung najis tapi tidak haram. Beberapa bahan obat mungkin mengandung zat yang mengandung najis tetapi tidak haram untuk digunakan, misalnya obat yang mengandung darah atau bagian tubuh hewan yang tidak haram dalam Islam seperti hewan yang disembelih dengan cara yang benar. Dalam hal ini, hukum penggunaan obat tersebut bisa dibolehkan dengan catatan bahwa jika memungkinkan alternatif yang lebih baik dan tidak mengandung najis, lebih disarankan. Kemudian yang ketiga, obat yang mengandung unsur najis dan pengaruhnya terhadap ibadah. Salah satu perhatian penting dalam fikih adalah bagaimana penggunaan obat yang mengandung najis dapat mempengaruhi ibadah, terutama dalam hal sholat. Jika obat yang digunakan mengandung najis dan mengotori pakaian atau tubuh, maka pembersihan harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Oleh karena itu, bagi perawat dan tenaga kesehatan yang berkewajiban memberikan obat, penting untuk memahami cara-cara pembersihan yang benar sesuai dengan tuntutan fikih. Adapun yang keempat yaitu penggunaan obat dalam kondisi darurat. Fikih mengajarkan bahwa dalam kondisi darurat, ketika tidak ada pilihan lain, penggunaan bahan yang mengandung najis atau haram bisa diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain, misalnya
Jika seseorang membutuhkan obat yang mengandung najis untuk menyelamatkan nyawanya dan tidak ada obat pengganti, maka penggunaan obat tersebut menjadi wajib dan hukum darurat telah berlaku. Adapun pentingnya memahami fikih bagi tenaga kesehatan di era digital ini. Yang pertama, memberikan layanan sesuai etika agama. Perawat yang memahami ilmu fikih maka akan lebih cermat dalam memberikan layanan kesehatan dan tidak hanya memikirkan keselamatan medis tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini membantu pasien yang beragama Islam merasa lebih nyaman dan yakin bahwa pelayanan kesehatan yang telah diberikan tidak bertentangan dengan keyakinannya. Adapun yang kedua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Di era digital ini, akses terhadap informasi sangat mudah, termasuk dalam hal fikih tersebut. Perawat dan tenaga kesehatan dapat melakukan kursus online dan pelatihan melalui hukum praktik fikih dalam praktik medis, yang memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan pelatihan mereka. Dalam hal ini juga membantu mereka untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin timbul dalam praktik kesehatan, terutama tentang obat-obatan dan bahan medis. Yang ketiga, menghindari kekeliruan hukum. Pemahaman yang baik tentang fikih dapat mencegah kesalahan dalam memberikan pengobatan yang tidak sesuai dengan hukum agama, yang dapat menyebabkan rasa bersalah atau ketidaknyamanan bagi seorang pasien. Dengan pengetahuan yang baik terhadap kesehatan, maka perawat dapat memberikan konsultasi yang lebih membantu pasien untuk memilih terapi yang sesuai dengan pelatihannya. Untuk memperkuat pemahaman kita terkait hal ini, adapun ayat Al-Quran yang memperkuatnya yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra bagin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa untuk tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat mengkonsumsi sesuatu yang haram seperti daging babi atau darah bisa diperbolehkan, asalkan tidak berlebihan atau hanya untuk menyelamatkan nyawa. Ini juga berlaku untuk penggunaan obat yang mengandung unsur najis sebagai tim medis dalam keadaan darurat. Adapun hadis juga yang memperkuat hal tersebut, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan keringanan dalam agama ini, dan barang siapa yang terpaksa menggunakan sesuatu yang haram, maka tidak ada dosa baginya apabila tidak melampaui batas. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat ketika seseorang tidak memiliki pilihan yang lain, maka penggunaan obat yang mengandung unsur najis bisa dibenarkan asalkan tidak melanggar batasan yang ada dan ketentuan-ketentuan untuk menyelamatkan nyawa. Dari uraian yang tadi saya sampaikan dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata memahami ilmu fikih sangat penting dalam konteks keperawatan, terutama di era digital ini, di mana informasi berkembang sangat cepat. Dalam hal penggunaan obat yang mengandung unsur najis terhadap kesehatan, tenaga kesehatan harus memahami bagaimana fikih menghadapi masalah tersebut, terutama terkait dengan hukum haram, darurat, dan pengaruhnya terhadap ibadah. Dengan pemahaman fikih yang baik, tenaga kesehatan dapat memberi pelayanan kesehatan yang tidak hanya memenuhi standar medis, tetapi juga sesuai dengan prinsip agama dan menjamin kesejahteraan spiritual dan fisik pasien, serta menjaga keharmonisan praktik keperawatan di tengah-tengah masyarakat. Demikian edukasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.